Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kembali kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-40. Namun sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang haus akan kebenaran dan telinga yang rindu untuk mendengarkan suaramu. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami hari ini, bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih dan rencanamu yang sempurna. Saat ini kami akan membuka firman-Mu, khususnya melalui kisah hidup Raja Yosafat. Kami memohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Jadikan kami tanah yang subur, tempat firman-Mu berakar, tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Singkirkan segala kekhawatiran, kelelahan dan gangguan yang mungkin menghalangi kami untuk mendengarkan Engkau pada hari ini. Kuduskan lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan biarlah hanya suara-Mu yang terdengar di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar bukan hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku di dalam firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-40 diberi judul bagi kita, Yosafat, Hikmat dan Kebimbangan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama belajar dari seorang raja yang dikenal karena hati yang takut akan Tuhan, tetapi juga sempat membuat keputusan yang hampir mencelakakan hidupnya. Dia adalah Raja Yosafat, Raja Yehuda. Dalam 1 Raja-Raja pasal 22, ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-40, kita melihat Yosafat pergi berperang melawan Ahab, Raja Israel, melawan Ramot Gilead. Ini bukan kisah kemenangan besar atau mujizat luar biasa, tapi ini adalah kisah hikmat, peringatan dan kasih karunia Allah yang nyata dalam keputusan-keputusan hidup. Yang pertama kita boleh melihat dari nas ini tentang persahabatan yang salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-29 memulai dengan catatan bahwa Yosafat tetap pergi berperang bersama Ahab, meskipun sebelumnya Nabi Mika telah memperingatkan bahwa Allah tidak merestui peperangan ini. Pertanyaannya, mengapa Yosafat tetap ikut? Kita melihat apa yang menjadi jawaban di sini. Karena hubungan aliansi dengan Ahab ialah sebuah hubungan politik dan keluarga, di mana anak Yosafat menikah dengan anak Ahab. Tetapi hubungan ini membawanya ke dalam posisi yang berbahaya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa tidak semua kerjasama adalah kehendak Tuhan, dan tidak semua kedekatan adalah berkat. Yosafat adalah orang benar, tetapi berada dalam hubungan yang salah membuatnya hampir kehilangan nyawa. Berhati-hatilah dengan siapa kita menyatukan visi, hati, dan perjalanan. Bahkan orang yang takut akan Tuhan bisa tergelincir bila kompromi dengan orang yang salah. Pilihlah komunitas, mitra, dan tempat seperjalanan yang menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan, dan teman yang sebenarnya bukan menjauh daripada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan masih menolong orang yang tulus. Perhatikan pada ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-33.
Ketika tentara musuh mengejar Yosafat karena mengira dia adalah Ahab, Yosafat berseru dan Tuhan menolong dia. Meskipun dia salah langkah, Yosafat tetap seorang yang tulus. Ketika dalam bahaya, dia tidak mencari strategi politik, tetapi dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ini adalah anugerah. Kita tidak diselamatkan karena selalu benar, tapi karena hati kita masih berpaling kepada Tuhan. Mungkin kita pernah salah memilih, salah melangkah, atau masuk ke dalam situasi yang penuh resiko karena kompromi. Tapi kalau kita datang dengan hati yang hancur dan berseru kepada Tuhan, maka Dia tetap mendengar. Itulah kasih karunia. Yang ketiga, kita juga melihat ada kontras antara dua raja. Dan di sini dapat kita melihat pada ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-37, di mana nas ini mencatat bagaimana Ahab yang menyamar tetap terkena panah acak dan akhirnya mati, sementara Yosafat yang terang-terangan menjadi sasaran justru selamat. Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah pesan Allah, di mana pesan itu berbunyi, yang menyembunyikan diri dari kehendak Tuhan akan binasa, tetapi yang bersandar kepada Tuhan akan diselamatkan. Ahab mencoba menghindari kehendak Tuhan dan ajal menjemputnya. Tapi Yosafat yang akhirnya kembali kepada Tuhan tetap dipelihara. Ini adalah gambaran bahwa keselamatan tidak datang dari strategi manusia, tapi dari anugerah dan penyertaan Allah. Dalam hidup ini, kita bisa punya banyak rencana, tetapi jangan sekali-kali kita mencoba menyiasati kebenaran Tuhan. Sebaliknya, mari kita bersandar kepadanya. Bahkan ketika kita harus menghadapi resiko demi ketaatan. Yang keempat, pemulihan dan pertobatan. Setelah peristiwa ini, di dalam 2 Tawarik pasal 19, Yosafat kembali ke Yerusalem dan memperbaharui ibadah bangsa Yehuda, di mana di sana dia belajar dari kesalahannya. Orang benar bukan orang yang tidak pernah salah. Orang benar adalah orang yang mau bertobat ketika salah. Tuhan tidak mencari orang sempurna, tetapi orang yang mau berubah. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan kita. Jika hari ini kita merasa sudah terlalu jauh, ingatlah Bapak Ibu Saudara, masih ada jalan pulang. Yosafat pulang dan Tuhan masih memakai dia. Bapak Ibu Saudara, kisah Yosafat ini bukan hanya tentang sejarah kerajaan Israel dan Yehuda, tapi ini adalah kisah kita juga. Kita semua pernah tergoda oleh hubungan yang salah, karena salah ambil keputusan atau hampir binasa karena kompromi. Tetapi ada pengharapan, Tuhan masih bisa menolong, memulihkan, dan memakai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari Yosafat, bahwa jaga dengan siapa kita berjalan dan jangan abaikan suara Tuhan. Berserulah di tengah bahaya, jangan malu untuk pulang dan berubah. Biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini menerangkan jalan kita, dan terlebih menuntun akal pikiran kita agar hikmat menyatakan kasih Allah yang mulia dan hidup kita bergerak di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kisah hidup Yosafat yang mengajarkan kami tentang hati yang tulus, tentang pentingnya memilih dengan bijaksana, dan tentang kasih karunia-Mu yang tak pernah habis. Tuhan, kami mengakui bahwa kami pun sering salah mengambil keputusan. Kadang kami terlalu dekat dengan dunia, terlalu percaya pada rencana manusia, dan mengabaikan suara-Mu. Maka dari itu ampunilah kami ya Tuhan.
Ajar kami untuk selalu bersandar kepadamu. Berikan kami keberanian untuk berkata tidak pada kompromi dan hati yang cepat kembali ketika kami salah arah. Pakailah hidup kami seperti Engkau memakai Yosafat kembali. Kami percaya Engkau belum selesai dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.